Suap merusak keadilan dan moralitas sehingga mengakibatkan VOC ini bangkrut oleh karena perilaku korupsi. Dalam kehidupan sehari-hari, praktek suap seringkali menjadi masalah yang merusak keadilan dan moralitas manusia. Alkitab dengan tegas melarang suap, sebagaimana tertulis dalam kitab Keluaran pasal 23 ayat 8. Salam saudaraku. Selamat berjumpa kembali dengan saya dalam channel Edukasi Kristen, yaitu channel beriman dengan logika yang sehat. Saudaraku yang terkasih, hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang satu pokok permasalahan atau topik, yaitu suap. Suap merusak keadilan dan moralitas. Saya akan mengupasnya di dalam kitab Keluaran pasal 23 ayat 8. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus, seperti kita ingat dalam sejarah bangsa kita, ada sebuah kongsi dagang yang didirikan oleh kerajaan Belanda, yaitu VOC yang kita kenal dengan sebutan company. Didirikan pada tahun 20 Maret 1602 dengan tujuan menguasai perdagangan rempah-rempah di Asia, khususnya di Indonesia, dan memiliki hak istimewa khusus dari pemerintahan Belanda. VOC yang bertumbuh menjadi perusahaan dagang yang besar di dunia ini, bahkan pada saat itu telah memiliki pasar saham yang ditawarkan kepada publik untuk meningkatkan modalnya. Pada akhirnya terpaksa harus mengalami kebangkrutan pada tahun 1799 yang disebabkan perilaku korupsi para pegawai VOC. Korupsi yang dilakukan oleh para pegawai VOC, terutama perwira dan pegawai tinggi, dengan jalan menyalahgunakan jabatan untuk memperkaya diri. Para pegawai ini berusaha menduduki jabatan tinggi demi kekayaan yang berlimpah. Dan banyak lagi kasus-kasus perilaku VOC yang terjadi pada waktu itu, sehingga mengakibatkan VOC ini bangkrut oleh karena perilaku korupsi. Dalam keprihatinan yang terjadi di bangsa yang tercinta ini, saya secara pribadi tergugah untuk mengungkapkan kebenaran firman Tuhan tentang suap yang dapat membutakan perilaku dari perilaku orang-orang yang melakukan suap. Saudaraku, apabila kita melihat pengertian suap menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata suap adalah uang sogok. Suap dapat diartikan sebagai pemberian akan janji kepada seseorang untuk memengaruhi tindakan atau keputusannya. Suap dapat dalam bentuk uang, barang, jasa, atau janji. Sebagai contoh, seorang pimpinan yang memberikan rekomendasi jabatan yang lebih tinggi kepada bawahannya untuk menutupi perilaku busuknya karena telah menjual aset perusahaan. Ini artinya adanya kongsi janji di antara pimpinan dan bawahan. Inilah salah satu bentuk perilaku suap yang mungkin saja bisa kita temui di sekitar kita, bahkan di tempat di mana kita bekerja. Jika saudara sebagai orang percaya yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, apabila diperhadapkan oleh kondisi demikian, apakah yang akan saudara lakukan? Mungkin saudara ikut serta terlibat dalam perbuatan suap, berkata, toh yang lain pun juga demikian, ngapain saya harus diam, ngapain saya pusing, mereka juga melakukan suap, kenapa saya tidak? Atau mungkin saudara akan pura-pura tidak tahu, masa bodoh, seolah-olah tidak pernah melihat atau menyaksikan kejadian suap yang terjadi di tempat saudara bekerja. Saudara dengan keyakinan iman saudara berkata, cukup sampai pada dirimu, jangan ada pada diriku. Jauh-jauh hari sebelum perilaku suap atau korupsi merajalela di berbagai tempat belahan dunia,
Bangsa Israel telah diperingatkan Tuhan tentang bahayanya perilaku suap. Di dalam kitab Keluaran pasal 23 ayat yang ke-8. Dalam kehidupan sehari-hari, praktek suap seringkali menjadi masalah yang merusak keadilan dan moralitas manusia. Alkitab dengan tegas melarang suap, sebagaimana tertulis dalam kitab Keluaran pasal 23 ayat 8. Begini bunyi firman Tuhan, saudara bisa membuka Alkitab saudara, dan kita bisa menyimak bersama-sama. Saya akan membacakan bagi saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan membelokkan perkataan orang-orang yang benar. Saya akan ulangi sekali lagi. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan membelokkan perkataan orang yang benar. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita coba mengamati kitab Keluaran pasal 23 ayat yang ke-8 dari nat aslinya. Di situ ada kata wesohat, lotikah. Kata sohat seringkali diartikan dengan kata suap, dengan tujuan untuk memutarbalikkan suatu kejujuran, dengan tujuan untuk memutarbalikkan sebuah keadilan, kebenaran. Suap untuk melakukan tindakan tertentu, pemberian untuk tutup mulut, kompensasi untuk melakukan tindakan tertentu. Sedangkan kata tikah di situ, saudaraku, memiliki arti menerima di tangan, mengambil dengan nafsu keserakahan. Suap janganlah kau ambil dengan nafsu keserakahanmu. Engkau tidak akan pernah merasa cukup ketika engkau menerimanya. Bahkan berkali-kali ketika engkau mengambilnya dengan nafsu serakahmu, engkau akan tetap mengambil hingga dosa dan perilaku suap menguasai hidupmu. Ini berarti bahwa jika seseorang menerima suap, artinya dia telah menerima dengan nafsu rasa serakah dia. Ayat ini menunjukkan bahwa suap bukan hanya sekedar tindakan yang merugikan orang lain, tetapi juga memiliki dampak spiritual yang sangat serius. Dalam iman Kristen, suap adalah dosa karena melanggar prinsip keadilan dan kebenaran dan integritas yang diajarkan oleh Tuhan. Coba saudara perhatikan, ada sebuah parse, saya akan tunjukkan teks aslinya di dalam layar monitor kita masing-masing. Saudara bisa perhatikan layar monitor tersebut. Ada sebuah parse yang mengatakan, sebab suap membutakan mata. Teks asli tersebut berkata, Yahweh, diartikan membuat buta. Ini seperti satu selaput yang mengakibatkan kebutaan seperti katarak. Sehingga orang melihatnya dengan samar-samar. Perilaku suap bisa membuat kita buta, bisa membuat kita sebuah kebenaran menjadi kebenaran yang samar-samar, kebenaran yang bukan kebenaran hakiki. Sedangkan kata pikhim diartikan melihat dengan jelas, atau orang-orang yang memiliki pandangan jernih, berhikmat. Dengan kata lain, kata Yahweh pikhim itu mengartikan adalah membutakan orang-orang yang berpikiran jernih, membutakan orang-orang yang memiliki hikmat. Itulah suap, saudaraku. Apakah kita masih ingin hidup dalam lingkaran suap? Kalau hal itu akan membuat hikmat kita, pengetahuan kita, pikiran kita yang jernih dibutakan oleh hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, bahkan di hadapan manusia. Saudaraku, arti membutakan orang-orang yang berpikiran jernih dengan hikmat dapat kita bandingkan dalam Targum Jonathan yang mengatakan demikian. Janganlah engkau menerima suap, sebab suap membuat buta mata orang yang menerimanya dan menjatuhkan orang-orang bijak dari kedudukan mereka,
memutarbalikkan perkataan yang benar yang tertulis dalam hukum Taurat, dan mengacaukan perkataan yang keluar dari mulut orang-orang yang tidak bersalah pada saat penghakiman. Saudaraku, saya coba mengutip dari pendapat Razi. Dia mengatakan demikian dalam arti yang dia katakan tentang suap. Membutakan mata yang terbuka, artinya sekalipun ia ahli dalam Taurat dan menerima suap, pada akhirnya pikirannya akan menjadi kacau. Apa yang telah dipelajari akan dilupakan. Cahaya matanya akan menjadi redup. Dengan demikian, membutakan mata yang terbuka itu bisa memiliki arti meskipun orang-orang itu adalah orang-orang yang senantiasa belajar tentang kebenaran firman. Dia menerima suap. Firman Tuhan yang seringkali dia baca, firman Tuhan yang seringkali dia dengar, itu tidak akan pernah dia terima dan dia jalani dalam kehidupannya sehari-hari. Inilah yang membuat orang-orang yang takut akan Tuhan jauh dari perkenan Allah karena akibat suap. Sehingga saudara tidaklah heran jikalau ada beberapa dari rekan kita yang seiman, ketika dia di dalam profil media sosialnya menyantumkan sebuah nat dalam Alkitab, tapi dia berperilaku suap di dalam perusahaan di mana yang Tuhan perkenan dia bekerja atau di mana dia ada. Saudaraku, ingat, suap akan menjauhkan kita dari kebenaran firman Tuhan. Pasal 23 adalah bagian dari hukum yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel melalui Musa. Pasal ini memberikan perintah untuk hidup dalam kebenaran, keadilan, dan kasih kepada sesama. Dan khususnya ayat 8, Tuhan dengan jelas melarang kita menerima suap karena dua alasan. Yang pertama, membutakan mata orang yang melihat. Suap dapat membutakan hati nurani dan menghilangkan kemampuan seseorang untuk melihat kebenaran secara objektif. Orang yang menerima suap seringkali tidak lagi berpihak pada keadilan, melainkan pada kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Membelokkan perkataan orang yang benar. Suap menyebabkan seseorang menyimpang dari kebenaran dan membuat keputusan yang tidak adil. Ini bisa terjadi di berbagai aspek hidup kita, seperti dalam sistem peradilan, pemerintahan, bisnis, bahkan dalam pelayanan rohani. Suap itu bertentangan dengan keadilan Tuhan. Tuhan adalah Allah yang adil dan tidak memihak berdasarkan keuntungan pribadi. Di dalam Ulangan pasal 10 ayat 17. Mari kita buka bersama-sama saudaraku, kitab Ulangan pasal 10 ayat 17. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab Tuhan Allahmu, dialah Allah segala Allah, dan Tuhan segala Tuhan, Allah yang besar, kuat dan dahsyat, yang tidak memandang bulu atau menerima suap. Sebagai anak-anak Tuhan, kita dipanggil untuk meneladani keadilannya dan menolak segala bentuk suap dan ketidakjujuran. Suap merusak integritas dan kesaksian orang percaya. Seorang Kristen dipanggil untuk menjadi terang dunia dan garam dunia. Saudara bisa perhatikan di dalam perkataan Tuhan Yesus dalam Injil Matius pasal 5 ayat 13-16. Jika seseorang terlibat dalam suap, ia menyemarkan kesaksian imannya. Paulus dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 21 berkata demikian. Karena kami memikirkan yang baik, bukan hanya di hadapan Tuhan, tetapi juga di hadapan manusia. Dengan menerima suap, secara otomatis orang percayanya dengan menolak suap, orang percaya menunjukkan komitmen untuk hidup benar dan bersih di hadapan Tuhan serta sesama. Saudara, berikutnya, suap dapat menghancurkan masyarakat. Suap dapat menghancurkan perusahaan. Suap
bisa menghancurkan organisasi di mana saudara ada. Suap bisa menghancurkan sebuah negara atau bangsa. Suap tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga menghancurkan keadilan sosial. Ketika suap menjadi budaya dalam suatu bangsa, yang terjadi adalah penindasan terhadap kaum lemah dan pembelaan terhadap yang bersalah. Amsal pasal 17 ayat 23 menegaskan demikian. Orang fasik menerima suap dari pundi-pundi untuk membelokkan jalan hukum. Saudaraku yang terkasih, orang Kristen dipanggil untuk menjadi agen perubahan yang menegakkan keadilan dan melawan ketidakbenaran, termasuk dalam sistem hukum dan pemerintahan. Sebagaimana dikatakan dalam kitab Amsal pasal 15 ayat 27, orang yang loba akan mendapat kesukaran bagi rumahnya, tetapi orang yang benci suap akan hidup. Menolak suap adalah wujud ketaatan kepada Tuhan dan bentuk perlindungan bagi diri sendiri serta keluarga dari dampak negatif suap. Saudaraku, baiklah kita akan menyimpulkan tentang kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Keluaran pasal 23 ayat 8 yang tegas melarang tindakan suap karena dampaknya yang merusak keadilan, moralitas, dan integritas. Saudara, suap bukan hanya sekedar memberi uang. Suap bukan hanya sekedar melakukan janji-janji. Suap bukan hanya sekedar titip sebuah jabatan. Suap bukan hanya sebuah transaksi, konspirasi yang buruk. Akan mendapatkan satu. Suap bukan hanya sekedar konspirasi antara atasan dan bawahan supaya dia mendapat jabatan tertentu. Atau suap bukan hanya satu maksud dari tujuan kita, menitip nama kita untuk mendapatkan satu jabatan. Saudaraku, banyak sekali perilaku suap yang kita jumpai. Mungkin saja kita hampir masuk dalam perilaku suap. Tapi oleh karena kebaikan Tuhan, saudara diingatkan bahwa suap itu dapat merusak citra saudara sebagai orang Kristen, sebagai terang dan garam dunia. Dalam iman Kristen, suap adalah dosa yang harus dihindari. Karena bertentangan dengan karakter Allah yang kudus dan adil. Sebagai orang percaya kita dipanggil untuk menolak segala suap dan ketidakjujuran. Hidup dalam kebenaran dan keadilan, meneladani Tuhan yang adil, berdoa dan mengandalkan Tuhan dalam segala keputusan. Dengan bersikap demikian, kita tidak hanya menjaga iman kita tetap murni, tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil, bermoral, dan berintegritas sesuai dengan kehendak Tuhan. Ingat saudara, suap merusak keadilan dan moralitas hidup kita sebagai hidup orang percaya. Jangan pernah terima suap. Jangan pernah titip nama untuk sebuah jabatan. Jangan pernah saudara berkonspirasi terhadap pimpinan saudara hanya untuk sebuah kepentingan jabatan atau keuntungan pribadi. Jangan pernah meminta sesuatu untuk seseorang melakukan tindakan demi keuntungan saudara. Itulah perilaku suap yang merusak keadilan, merusak moralitas, dan merusak integritas kita sebagai terang dan garam dunia. Terima kasih saudara sudah berkenan untuk mendengarkan tayangan ini. Jikalau saudara diberkati oleh Tuhan, saudara bisa bagikan tayangan ini kepada saudara-saudara yang seiman, supaya mereka juga diberkati. Sebagaimana saudara diberkati, dan saudara boleh berkomentar dalam kolom komentar, supaya kita semua semakin diubah menjadi seperti Kristus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.